Baik, capaian pembelajaran peserta didik mampu mengemukakan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan, dapat membuat mapping sederhana mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, sehingga tertanam sikap bertanggung jawab saat dan taat beribadah. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi, dan peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak ibu sekarang ini coba lihat anak-anak ibu berada pada fase yang mana. Silakan dilihat ya. Itu ada fase dari mulai bayi sampai tua ya, sampai dewasa. Baik, berapa umurmu? Berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir bagaimana perkembangan tubuhmu dari kelas 1 sampai kelas 4. Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Tentunya kalian mengalami perubahan fisik, mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia balik yang sangat penting karena sangat berhubungan dengan diwajibkannya syariat agama pada usia balik ya. Nah, kemudian balik itu apa? Apa itu balik? Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan atau balik, diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Maksudnya telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Ini ada percakapan antara ayah dan Tengku. Tengku, ayo kita ke masjid. Aku kan belum wajib sholat. Kenapa belum wajib? Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedang aku masih SD. Batas kedewasaan itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, Tengku, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Baiklah, aku ingin sekali belajar tanda-tanda balik itu. Nah, apa saja tanda-tanda balik itu? Mari kita simak di slide berikutnya ini ya. Nah, mari kita lihat. Nah, kita masuk tanda-tanda balik. Menurut ilmu fikih, secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah. Itu bagi laki-laki, dan telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi, itu bagi perempuan ya. Jadi itulah tanda-tanda balik antara laki-laki maupun perempuan. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yang pertama mengalami haid atau menstruasi, itu bagi perempuan ya. Tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Payudara mulai tumbuh, suara nyaring, lebih nyaring dari sebelumnya. Kalau yang laki-laki mimpi basah, tumbuh jakun, suara semakin berat, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Mungkin anak-anak ibu ada yang sudah mengalami atau mungkin kakak-kakaknya di rumah ya. Itulah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, apa kewajiban kita nanti? Adalah mandi wajib. Jika kita sudah mengalami yang namanya mimpi basah, kita wajib mandi wajib ya. Nah, mandi wajib ini mandi besar adalah menyiram atau menuangkan air yang suci ke seluruh badan secara merata dengan berniat di dalam hati. Atau pengertian mandi wajib adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu dengan tujuan menghilangkan hadas besar. Nah, itulah pengertian mandi wajib dan ini adalah tata caranya. Apa saja larangan bagi yang beradas besar? Kalau kita beradas besar, kita itu dilarang untuk sholat, baca Al-Quran, dan puasa. Itu ibadah-ibadah yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita dalam keadaan hadas besar. Nah, kemudian anak ibu, mukallaf. Apa itu mukallaf? Dalam khasanah fikih, Islam mengenal istilah mukallaf, yakni orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Terkadang istilah mukallaf dianggap memiliki makna yang sama dengan balik ya. Nah, balik ya. Nah, kemudian kewajiban setelah balik. Apa saja kewajiban anak ibu setelah anak ibu balik? Sholat fardu.
Sholat fardu tidak boleh tinggal lagi ya. Puasa Ramadan, berbakti kepada orang tua, menutup aurat, dan menuntut ilmu. Masya Allah, kita wajib, ini adalah kewajiban kita setelah kita berusia balik dan harus kita lakukan semuanya ya. Baik anak-anak ibu, itulah materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan silakan anak-anak ibu pelajari lagi. Semoga anak-anak ibu mengerti dengan apa yang sudah ibu sampaikan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.